Saudari terkasih, selamat bertemu dalam Renungan Harian Katolik Senin 1 Mei 2023. Aku berkuasa memberikan dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, Yesus menyatakan dirinya di depan orang Farisi. Akulah gembala yang baik, yang memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Yesus membandingkan gembala yang baik dengan gembala upahan. Seorang gembala yang baik mengenali semua domba-dombanya, dan sebaliknya domba-domba itu mengenal suara gembalanya. Yang paling utama, gembala yang baik rela mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan domba-dombanya. Sedangkan gembala upahan akan lari saat ada bahaya, menyelamatkan dirinya, dan membiarkan domba-domba direnggut maut dan tercerai-berai. Perumpamaan dirinya sebagai gembala baik ini juga untuk menegur orang-orang Farisi yang sering mencari keuntungan dari umat Allah. Dalam kesempatan ini, Yesus juga mengatakan, ada lagi domba-domba lain yang bukan dari kawanan domba ini, yang ikut pada kawanan dombanya, yang juga harus ia tuntun. Dan domba-domba itu akan mendengar suaranya. Pernyataan Yesus tentang domba dari kawanan lain ini untuk mengubah cara pandang para pengikut Yesus tentang siapa saja yang pantas diselamatkan. Pada masa gereja perdana ada pandangan bahwa yang pantas diselamatkan hanya orang-orang yang bersunat menurut tradisi Yahudi. Di sini Yesus membuat perubahan bahwa pewartaan Injil tidak boleh terbelenggu oleh tradisi-tradisi dunia. Kasih Allah harus disampaikan kepada segala bangsa, menembus sekat-sekat tradisi dunia. Segala bangsa harus diselamatkan. Yesus telah mengorbankan nyawanya untuk seluruh umat manusia. Peristiwa penyelamatan yang dilakukan Yesus tidak terbatas pada orang yang bersunat. Tidak terbatas pula pada bangsa Yahudi saja. Tidak terbatas pada orang yang hidup pada masa itu. Tapi peristiwa penyelamatan dan penebusan oleh Yesus itu menembus segala sekat-sekat ruang dan waktu. Sehingga penebusan Yesus juga sampai pada kita saat ini dan selamanya. Yesus juga berkata, Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Dari perkataan Yesus ini menerangkan bahwa Yesus itu sungguh-sungguh Allah. Allah yang mengasihi umatnya. Hal ini menunjukkan kepada kita bahwa wafat Yesus di salib bukan karena para serdadu berhasil merenggut nyawa Yesus. Bukan karena hukum salib, tapi Yesus wafat karena Yesus menyerahkan nyawanya. Ingat saudara-saudariku, Yesus menyerahkan nyawanya. Begitu juga Yesus bangkit. Yesus bangkit bukan karena dibangkitkan, seperti Lazarus dibangkitkan atau dihidupkan. Bukan juga seperti Tabita yang dihidupkan oleh Petrus.
Tetapi Yesus bangkit karena Yesus berkuasa mengambil nyawanya kembali. Intinya, saat penebusan yang dilakukan Yesus di kayu salib, Yesus bukan wafat karena dibunuh serdadu. Yesus bangkit bukan karena dibangkitkan, tapi semua itu karena kehendak Yesus sendiri, karena kuasa Yesus sendiri yang diterima dari Bapa. Amin. Tuhan memberkati.